Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah Gereja Kristen Kalang Kudus Kosambi Baru. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara-saudara yang join pada pagi hari ini melalui media Zoom. Kami menyambut dan menyapa Bapak Pendeta Yakub Susabda, juga Ibu Esther Susabda yang pagi ini berkenan juga melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Pendeta Yakub saat ini ada di Amerika, di sana sore hari, di sini kita pagi hari, dapat Tuhan persatukan tanpa mengenal waktu dan ruang ya. Baiklah, kita akan memulai saudara-saudara ibadah pagi hari ini. Kita mengambil waktu tenang sejenak, setelah itu kita akan beribadah. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Kami berharap kita bersama boleh buka video kita dan untuk audio boleh di mute. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita posisikan diri kita di ruangan dengan nyaman. Kita mengikuti ibadah kita dengan baik dan hormat kepada Tuhan. Dalam ibadah Zoom ini, kita tidak perlu mengikuti tata cara berdiri ataupun duduk, tetapi kalau Bapak Ibu lebih merasa nyaman dengan tata cara ini, kami persilahkan. Tapi tolong posisikan kamera diatur dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh, mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kami berharap Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan hari ini dengan Tuhan.
maupun dengan jemaat yang lainnya. Kita katakan kepada Tuhan, satu hal ku rindu. Mari kita pujikan pujian ini. Mari kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau beribadah hari ini dengan kesungguhan hati kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Allah kami yang Maha Kasih dan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau dalam ibadah ini. Kami mau bersama-sama sujud di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, kalau kami melihat diri kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan kami. Kami rindu memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan semua jemaat yang hadir pada hari ini. Kami rindu Tuhan melawat kami dan kami mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Engkaulah Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Tuhan kami yang Maha Kasih, inilah ibadah kami. Kiranya Engkau disukakan dengan ibadah kami. Dan ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan di mana-mana tempat dan di segala abad, kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, siapakah sumber kekuatan kita? Saat kita lemah, saat kita punya masalah ataupun pergumulan, saat kita dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi yang tidak baik, secara ekonomi sekalipun, yang tidak menentu pada saat ini. Firman Tuhan menyatakan, Tuhan mengawasi bumi untuk memberikan kekuatannya bagi orang-orang yang setia kepadanya. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari kita menyanyikan satu pujian, Yesus gunung batu di dunia. Kita pujikan dengan penuh keyakinan kita. Mari kita nyatakan di bait pertama, di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita. Walaupun goncang semesta ini, Tuhan perlindungan kita. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malam gelap, siang maupun malam gelap.
Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita juga menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Firman Tuhan akan diberitakan kepada kita oleh hambanya, Pendeta Yakub Subsada. Mari kita pujikan satu pujian Tuhan Pasti Sanggup sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Tuhan menguatkan setiap hati kita melewati segala persoalan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu menopang kita, selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari pujikan dengan sepenuh hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan dengan kesungguhan hatimu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tak tinggalkanmu. Mari untuk Pendeta Yakub Subsada saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Kita mohon pertolongannya
untuk memahami akan misteri, rahasia, tetapi juga kekayaan firman Tuhan yang disediakan bagi kita. Di tengah pandemik ini, seringkali kita menghadapi akan realita untuk berdoa saja sulit sekali bagi kita. Doa seperti apa yang sebetulnya diperkenan oleh Tuhan. Kadang-kadang pikiran kita itu sangat terbatas sekali. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Meskipun mata jasmani kami tidak melihat akan kehadiran bersama dengan kami. Tetapi sesuai dengan janji-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau hadir menyertai kami, di mana ada kumpulan 2 atau lebih orang yang berhimpun, beribadat demi nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami tidak pernah ditinggalkan sendiri di tengah keadaan apapun juga. Tuhan, kami bersyukur oleh karena di tengah pandemi yang mengkhawatirkan ini, di mana kami melihat orang-orang yang kami kenal, bahkan ada bagian dari keluarga kami yang mungkin oleh karena COVID-19 ini sudah menderita dan kemudian Engkau memanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami betul-betul mengerti bahwa apa yang Kau sediakan bagi kami melalui ibadat-ibadat, melalui pemberitaan firman Tuhan, memang untuk melengkapi diri kami sendiri. Supaya kami boleh meresponi dengan iman yang benar akan kondisi yang tidak menentu ini. Tuhan, dengar doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, tema yang diberikan kepada saya, Allah sumber kuatku. Jadi untuk tema itu saya ingin membaca satu bagian daripada Mazmur pasal 91, saudara. Jadi Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada.
Mazmur pasal 91. Jadi saudara, pada saat saudara mendengar akan tema khotbah kali ini, Allah sumber kuat. Apa sih yang ada dalam pikiran saudara dan saya? Ini suatu tema yang baik sekali. Oleh karena memang Alkitab membicarakan mengenai Allah yang penuh kasih, yang melindungi kita. Maka disebutkan dia adalah gunung batu kita. Dia benteng pertahanan kita. Jadi pikiran kita tidak keliru, saudara, bahwa Allah adalah Allah yang bersedia menolong, menyertai, menyembuhkan, memberikan berkat, melindungi, menuntun jalan hidup kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Benar. Tetapi itu tidak titik sampai di sana. Oleh karena apa yang ada di dalam Alkitab ini? Ini bukan hanya ditulis ungkapan dari orang-orang beriman yang dewasa imannya. Ada bagian-bagian Alkitab yang memang diungkapkan oleh orang beriman yang sebenarnya tidak dewasa imannya. Dan boleh saja. Nah, saudara bisa membayangkan. Jadi Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13 kan mengatakan, pada masa kamu anak-anak, kamu boleh berpikir dan merasa seperti anak-anak. Kamu boleh minta-minta kepada Tuhan seperti anak-anak yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi Ibrani kan mengatakan pasal yang kelima, bukan? Tuhan tidak menginginkan kita stagnan terus di dalam kekanak-kanakan. Kenapa saya mengatakan ini? Oleh karena Mazmur pasal 91 itu bukan satu-satunya kebenaran firman Tuhan. Itu hanya bagian daripada ratusan kebenaran firman Tuhan yang lain. Ya, kita perlu waspada. Apakah betul saudara itu tidak berpikir seperti pemazmur pasal 91? Pada masa kita menghadapi sakit penyakit, kesulitan, orang kita kasihi sedang sakit. Maaf, kadang-kadang sedang sekarat. Sangat menderita sekali. Kita ingin meyakinkan diri kita, bukan? Tuhan sudah berjanji. Tuhan adalah sumber kekuatanku. Dalam Roma pasal 8 mengatakan tidak ada yang memisahkan aku dari kasihnya. Tidak ada. Nah, sehingga pemazmur pasal 91 itu mengatakan apa? Mungkin itu menimpa orang lain. Tapi tidak akan menimpa aku. Malaikatnya akan dikirimkan untuk apa? Untuk menjagai kita. Supaya jangan kita jatuh terantuk batu. Ada di situ. Kalaupun aku melihat dengan mata kepala sendiri, 1.000 orang rebah di sebelah kiriku. 10.000 di sebelah kananku. Tapi tidak menimpa aku. Betul? Nah, ini suatu masalah. Kadang-kadang kita itu berpikir bahwa kita itu selalu boleh memakai kata-kata, statement-statement. Oleh karena Alkitab memang pernah mengatakannya. Mazmur 91 ini mengatakannya. Tetapi Alkitab itu firman Tuhan ternyata berisi dengan ungkapan berbagai macam level iman. Sehingga ada orang-orang yang kekanak-kanakan. Yang memang Tuhan izinkan. Tuhan mengerti. Tuhan mengizinkan. Boleh kita meminta seperti anak-anak. Tetapi hati-hati sekali. Ya, makanya kalau kita melihat seluruh bagian dari Alkitab, heran sekali bukan? Satu pihak kita melihat Tuhan itu menyembuhkan, menolong. Begitu gampangnya. Orang buta dicelikan matanya, orang kusta disembuhkan. Pihak yang lain, kita melihat Rasul Paulus sendiri di dalam 2 Korintus pasal 12 meminta-minta dan Tuhan mengatakan, my grace is sufficient. Anugerahku sudah cukup, Paulus. Kamu tidak akan kusembuhkan. Bagaimana ini?
Satu pihak itu Tuhan itu menunjukkan ratusan bagian Alkitab. Kalau Tuhan memberkati orang, seringkali berkelimpahan. Abraham menjadi kaya raya. Yakub menjadi kaya raya. Luar biasa sekali. Ayub luar biasa sekali kaya raya. Salomo kaya raya luar biasa sekali. Tapi Alkitab juga ngomong, ingat betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan. Lebih gampang jikalau seekor unta masuk lubang jarum. Cinta akan akar semua kejahatan. Di mana hartamu? Di situ juga hatimu. 1 Yohanes pasal 2 mengatakan, jangan kamu mencintai dunia dengan segala yang ada. Nah, inilah Alkitab, saudara. Kita perlu waspada dengan sungguh. Jadi jangan cuma melihat bagian Alkitab yang menyenangkan kita. Oleh karena memang ada faktanya begitu. Tetapi tidak begitu ternyata. Dan Tuhan juga menolong akan orang-orang menjawab doa-doanya. Iya jelas sekali. Petrus juga dilepaskan dari penjara dan sebagainya. Tuhan mendengarkan doa. Sehingga di dalam Yakobus dikatakan doa orang benar besar khasiatnya. Lihat Elia berdoa 3,5 tahun tidak turun hujan. Besar sekali kuasanya. Tetapi pihak yang lain bisa melihat Stefanus dibiarkan dirajam sampai mati. Yakobus dibiarkan dipotong lehernya. Ibrani pasal 11 semua orang percaya tidak mendapat apa yang Tuhan pernah janjikan kepadanya. Baca Ibrani 11 ayat 13. Semuanya mati martir. Bagaimana saudara? Jadi ini cara membaca Alkitab, kita perlu waspada dengan sungguh. Sehingga iman itu tidak membuat kita hanya inginkan bagian-bagian Alkitab yang kita sukai. Tidak. Meskipun bagian Alkitab itu juga firman Tuhan. Dan memang begitu. Tetapi bukan cuma itu cara kerja. Jadi hati-hati. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Alkitab, memang Tuhan itu selalu menolong orang-orang percaya. Orang sakit disembuhkan, jelas sekali. Tetapi ada juga kesaksian Tuhan. Oleh karena kita minta dengan sungguh. Bukankah di dalam Matius pasal 21 ayat 22, ingat ada ayat yang mengatakan seperti ini. Jikalau kamu minta dengan segenap hatimu, Tuhan akan mengabulkan. Lihat, ada ayatnya. Tetapi lihat saja. Di dalam Mazmur pasal 106 ayat 15, Tuhan juga ngomong, wah, Tuhan akan memberi semua yang kamu minta. Tetapi ingat, jangan-jangan Tuhan akan membuat jiwamu, imanmu menjadi kering. Jadi ada ini, ada itu. Jadi saudara bayangkan. Sehingga ketika Hizkia di dalam Yesaya pasal 38-39 ada yang sangat mencintai Tuhan. Luar biasa dipakai Tuhan. Pada suatu hari sakit. Dan Tuhan itu mengatakan melalui Yesaya, Hizkia, kamu akan mati. Waduh, Hizkia nangis. Menangis dengan sungguh-sungguh dia minta, Tuhan ingat aku yang sudah melayani Engkau. Sembuhkan aku. Dan Tuhan mengirim Yesaya dan ngomong sama Hizkia. Tuhan mendengar doa. Tuhan akan menambahkan 15 tahun lagi. Wah, senang sekali. Dia menulis Mazmur luar biasa indahnya. Lalu setelah sembuh dengan ajaib, Tuhan memberikan suatu ujian. Yaitu apa? Orang Babilonia. Itu raja besar. Merodah Baladan bin Baladan. Mengirim utusan. Oleh karena mendengar Hizkia sembuh penyakit. Ajaib sembuhnya. Waduh, ingin congratulate. Lalu apa yang dilakukan di dalam Yesaya pasal 38-39. Maka Hizkia bangga sekali. Disambutlah utusan tersebut. Lalu diapakan? Ditunjukkan semua kekayaannya. Semua kekuatan dari tentaranya. Anak istrinya.
istananya. Cuma satu yang lupa. Dia tidak cerita Tuhan. Bayangin. Dia cerita semuanya. Sampai Yesaya ngomong, yang kamu lakukan apa? Oh, kamu tujukan semuanya. Yesaya mengatakan, semua kamu tujukan akan diangkut ke Babil nanti. Termasuk istri-istrimu jadi gundik-gundik di sana. Bayangin. Oleh karena apa? Dia itu tidak belajar apa-apa. Untuk apa? Hidup tambah 15 tahun lagi. Dan ternyata justru berbuat dosa. Bagaimana dengan Daud? Karena barangkali Alkitab tidak pernah menyebut mengenai penyakit khusus. Tapi kalau membaca Mazmur pasal 30, Mazmur 30 ini, Daud menulis Mazmur karena sembuh dari penyakit. Ya, menurut dugaan, membaca bagian Alkitab, rupanya dia sakit kropos tulangnya. Ya, penyakit itu kalau istilah sekarang osteoporosis. Sehingga dia tuh kurus, kering, sakit semuanya, nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Plus tiroidnya membengkak. Nah, sehingga disebutkan kemungkinan hipotiroidisme. Sehingga dia emosinya juga labil. Demi kepada Tuhan, pada masa tuanya, nggak bisa ngapa-ngapain, badannya menggigil terus. Ternyata sembuh. Tidak disebutkan dalam Alkitab ya. Tapi Mazmur 30 menyebut. Sampai dia menulis Mazmur begitu banyak. Sampai Mazmur pengucapan syukur ini dipakai untuk penghabisan bait Allah. Tapi apa yang terjadi pada Daud? Setelah dia sembuh pada masa tuanya, dia melakukan dosa yang sangat memalukan. Yaitu apa? Dia menghitung lagi jumlah pasukannya, tentaranya untuk apa? Untuk melampiaskan kesombongannya. Yuk bayangin. Itu ada dalam Alkitab, saudara. Jadi untuk apa sembuh? Kesembuhan bagi orang yang kadang-kadang itu tidak mengerti yang sesungguhnya. Yang terbaik bagi dirinya itu apa? Nah ini masalah. Nah sekarang, setelah saudara dan saya melihat bahwa Alkitab ternyata seperti ini. Jadi janji mengenai pertolongan Tuhan ada, tapi bukan cuma itu toh. Janji penyertaan Tuhan ada, tapi bukan cuma itu toh. Janji Tuhan akan menyembuhkan juga ada, tapi Tuhan juga tidak selalu begitu. Lalu bagaimana kita ini? Kalau menghadapi orang yang sakit, apalagi di tengah pandemik seperti ini. Nah, ini krusial. Ini masalah iman yang sulit sekali, saudara. Saya akan bicara 2 poin saja. Yang pertama, ya, pertanyaannya, bolehkah kita berdoa, puasa, meminta kesembuhan dengan meyakinkan diri? Ya, kalau belajar psikologi, saudara akan tahu istilahnya subjektif, ya, secara keakuan, ya kan, incomplete rationalization. Jadi saya mencoba untuk memakai rasionalisasi saya, tapi incomplete. Di mana saya cuma mau fokus kepada bagian-bagian Alkitab yang janji akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Boleh enggak? Nah, ini menjadi masalah. Supaya aku tuh meyakinkan dan menyesuaikan diri sesuai dengan janji Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 21 ada 2 tadi. Yaitu apa? Minta dengan penuh keyakinan. Aku sulit untuk yakin kalau sudah tahu bagian Alkitab ternyata kayak gini. Jadi akan fokus, itu namanya defense mechanism. Fokus kepada bagian-bagian ayat yang memang akan mendukung keyakinanku, minta pertolongan Tuhan supaya menyembuhkan mamaku. Boleh? Tidak? Boleh? Tidak? Bolehlah aku puasa dengan sungguh-sungguh? Jawabannya ternyata itu boleh dan hati-hati. Hati-hati sungguh. Kenapa boleh? Kenapa enggak? Enggak jikalau saudara-saudara itu sudah tahu bahwa level iman saudara itu sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman yang ternyata seperti ini, seperti tadi yang saya sebutkan. Saudara tidak seharusnya memakai pikiran ketika saudara masih kanak-kanak secara rohani. Tidak seharusnya.
Oleh karena kepada setiap orang, disebutkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 48, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kepada yang diberi banyak, Tuhan akan menuntut banyak. You sudah diberi banyak, you harus mendemonstrasikan iman sesuai dengan pengetahuan Alkitabmu. Makanya tidak. Tapi kalau saudara itu ternyata belum tahu apa-apa, ya nggak salah. Sama seperti penulis Mazmur pasal 91 tadi. Nggak salah. Oleh karena mengizinkan. Kamu anak-anak yang berpikir dan merasa seperti anak-anak. Waduh, semua itu kena penyakit sampar, tapi tidak akan menghinggapi aku. Semua mati, tapi aku enggak. Boleh aja. Tapi pertanyaan kita adalah pertanyaan, boleh enggak? Sekarang ini, saudara-saudara mulai tahu, kita boleh enggak doa dengan sungguh-sungguh, dengan puasa, dengan mati-matian, dengan air mata, untuk orang yang kita cintai? Jawaban saya boleh. Aneh. Kenapa boleh? Nah, saudara perlu waspada. Yang pertama, sebetulnya manusia itu tidak pernah bisa bebas daripada kebutuhan, keinginan memenuhi kebutuhan primer. Manusia tidak pernah bisa bebas memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan primer. Nah, saudara, ini tergantung dari levelnya. Nah, saudara perhatikan, Abraham Maslow itu mengatakan kalau memang natur daripada struktur jiwa kita itu di bawah, kebutuhan kita sekitar fisik material gitu loh. Itu berarti termasuk uang, termasuk kebutuhan benda, termasuk kesehatan. Kalau aku sakit, mati aku sudah. Lebih baik aku mati. Nah, memang levelmu ada di sana. Tetapi kalau ternyata levelmu itu naik lebih sedikit, kebutuhan primermu menjadi security, rasa aman. Lebih naik lagi kebutuhan primermu itu ternyata itu love and belonging. Yaitu untuk bisa dicintai dan mencintai keluarga. Kalau level imanmu, struktur jiwamu lebih lagi dewasa, kebutuhanmu menjadi self-esteem. Bahkan lebih lagi menjadi estetika. Nah, perhatikan. Orang seperti Mahatma Gandhi, kebutuhan primernya estetika. Itu apa? Ingin menghadirkan hal yang mulia dan baik di dalam hidup di dunia ini. Anak-anak yang terlantar ingin ditolong, yang tidak bisa sekolah diberikan beasiswa, anak-anak orang-orang yang sakit diberikan obat. Ini Mahatma Gandhi loh. Jadi kebutuhan estetika, tapi tidak terpenuhi seringkali oleh karena istrinya tidak suka. Sehingga kehidupannya sering konflik, saudara. Nah, apakah lalu Gandhi itu bisa mematikan kebutuhan primernya itu? Tidak bisa, saudara. Siang malam dia pikir untuk bagaimana dia bisa menolong orang lain. Nah, termasuk jikalau kebutuhan itu ada. Jadi saudara kembali kepada soal tadi. Tidak mungkin sudah bisa melepaskan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan primer kita. Bahkan kebutuhan primer yang sangat sederhana. Karena level dari struktur jiwa saudara dan saya sederhana. Tidak punya duit, kita bisa mati-matian bekerja ini gimana PHK. Sehingga saya mati-matian menangis dengan urai air mata. Minta belas kasihan Tuhan. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Oleh karena Tuhan itu memenuhi kebutuhan primer kita. Maka Tuhan inginkan kita minta dengan segenap hati. Mama sakit, kena COVID. Tuhan inginkan air mata kita keluar. Tuhan inginkan kita meskipun ada ayat tadi, berbagai ayat yang sudah menyebutkan, ternyata kehendak Tuhan bukan selalu seperti itu aja loh. Tapi ternyata boleh. Nah, kenapa? Saya berani mengatakan. Bahkan harus. Kenapa? Karena sebetulnya pertumbuhan imanmu dan saya itu terletak di dalam kesungguhan. Kamu minta dengan segenap hatimu. Oleh karena Tuhan itu bersedia menemui kamu di sana. Ini ajaib. Ini masalah teologi ya, saudara. Saudara dalam Filipi pasal kedua disebutkan, Allah itu oleh karena kasihnya sudah mengosongkan dirinya. Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia.
Di dalam Ibrani pasal 4 disebutkan, dia mirip seperti kita. Merasakan semua pencobaan yang kita pernah alami. Kesulitan pernah kita alami. Dia mengidentikan dirinya dengan kita. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-15 disebutkan, diperlakukan seperti orang berdosa. Meaningnya apa? Dia itu rela menemani kita. Sampai kepada titik nadir paling bawah. Di mana dalam kebodohan, kesalah mengertian kita, kenaifan iman kita. Kita minta seperti orang yang kekanak-kanakan tadi. Kasihnya Tuhan. Jika dia ingin menemui kita, justru iman itu ingin diberikan kesempatan untuk hidup. Pada saat Tuhan itu menjumpai kita di dalam kebodohan, kenaifan kita, doa kita yang emosional, doa kita yang terjebak nafsu, oleh karena kita ingin sekali mendapatkan apa yang kita, Tuhan tetap aneh. Sambil kita ingat, bahwa sebetulnya tujuan utamanya itu bukan mendapatkannya, tetapi iman kita itu akan tumbuh. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengenal seorang. Dia kena penyakit, salah satu ginjalnya juga sudah diambil. Dia juga paru-parunya tidak beres, sehingga kemana-mana dia juga oleh karena asma, dia selalu membawa oksigen. Sebelum ada COVID ini. Akhirnya dia meninggal. Dan ketika ada di rumah duka, saya duduk sebelah istrinya. Saya ingin tahu apa yang bisa saya doakan. Saya tanya, apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba sampai menangis dia ngomong apa? Coba tahu. Kalau akhirnya suami saya 3 tahun, Pak. Akhirnya juga mati juga seperti itu. Saya itu tidak akan membuat dia tidak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan apa, harus diet, harus apa, minum obat. Saya nyesel, 3 tahun terakhir itu suami saya sudah sakit sengsara sekali. Dia mau makan doyanannya aja saya tidak boleh. Coba tahu akhirnya dia meninggal dunia. Saya akan kasih dia makan apa aja. Saya diam aja saja. Ini salah mengerti. Oleh karena di dalam hati, oleh karena dia saat berduka saya tidak akan ngomong. Sebetulnya saya akan ngomong. Justru upaya kamu mati-matian untuk menyembuhkan dia, itu yang diperkenan Tuhan. Membuat dia diet, menaker setiap garam, setiap makanan yang makan. Itu bagian daripada manifestasi iman. Yang memang Tuhan izinkan. Oleh karena melalui itulah, imanmu itu nanti mulai hidup. Lu mulai mengerti apa yang sebetulnya itu Tuhan itu anugerahkan di dalam itu. Termasuk, oleh karena jawabannya, setelah mati-matian kita berdoa, jawabannya juga tidak selalu ya. Kadang-kadang jawabannya tetap tidak. Kadang-kadang jawabannya menunggu. Luar biasa sekali. Saya kenal satu keluarga, anaknya dikirimkan ke Amerika, saudara. Untuk kuliah. Setelah kurang lebih 4 tahun di Amerika. Anak itu selesai pulang, dia pakai anting-anting. Ininya ditato-tato. Mamanya mulai curiga. Tiap malam dia nelpon sampai berjam-jam dengan orang bahasa Inggris, gitu ya, nggak ngerti mamanya. Ternyata suatu hari dia cerita kalau dia itu punya kekasih. Dan kekasihnya sama-sama laki. Wah, mama papanya kolaps. Dia menangis di mana? Bawa ke sini, bawa ke sana, sampai ke Singapura, kemana untuk di terapi. Sekarang sudah jalan hampir 3 tahun. Tidak ada. Dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya salah apa? Kok anak saya menjadi kayak gini? Jawabannya itu belum.
Dan saudara, makanya apa yang menjadi inti berita dalam poin pertama ini? Saudara boleh minta oleh karena minta dengan sungguh-sungguh itu manifestasi iman. Meskipun jawabannya kemungkinan tidak. Tetap imanmu akan grow. Mazmur pasal 31 ngomong apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang diperkenannya. Lalu selanjutnya ngomong apa? Kalau dia jatuh, tidak tergelincir. Jadi Tuhan itu ingin supaya langkahmu itu benar. Meskipun kadang-kadang kita tuh mulai dengan kekanak-kanakan sekali. Meminta dengan sungguh-sungguh. Boleh. Kalaupun akhirnya juga tidak berhasil. Kamu tidak akan tergeletak. Kamu tidak akan kolaps. Imanmu tidak akan mati. Oleh karena kamu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah menjumpa. Jadi saudara ini itu masalah tidak mudah. Jadi cuma saya harap saudara mengerti. Ya kan, Allah sumber kuat. Jangan cuma kita pikir, oh ayat-ayat Alkitab ngomong gitu. Loh, Alkitab yang mana? Karena Alkitab itu banyak sekali ayat yang lain yang juga bicara hal yang beda. Jadi Tuhan itu Allah sumber kuat. Oleh karena dia seperti menyediakan kemenangan. Bahkan jikalau kita berdoa dengan jiwa kekanak-kanaan persis seperti Mazmur pasal 91. Aneh ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang rela menyesuaikan diri dengan kita. Tetapi tidak membiarkan semua yang kita lakukan tidak menghasilkan apa. Tuhan tidak menghendaki. Tuhan menghendaki supaya iman kita bertumbuh. Sekarang yang kedua ya. Jadi jikalau kita berpikir Allah sumber kuatku. Kalau yang pertama tadi seperti itu. Yang kedua seperti apa? Jawaban yang kedua saya. Oleh karena Allah itu menyediakan kemenangan iman yang sesungguhnya. Bukan untuk menjawab doamu. Bukan untuk menyenangkan apa yang kamu minta. Tetapi untuk mengalami kemenangan atas Tuhan. Nah, ini. Mengalami kemenangan atas Tuhan. Nah, sehingga saudara perlu tahu, di tengah kondisi hidup ini, ada dua hal yang tidak sama. Yang pertama, what I want, apa yang aku inginkan, dengan what I need, apa yang aku butuhkan. Tidak sama, saudara. Tuhan tidak selalu menjanjikan memenuhi apa yang kamu inginkan. Tapi Tuhan ingin memberi apa yang kamu butuhkan. Philip Yancey, seorang penulis yang hebat ya, itu pernah menuliskan satu buku yang judulnya adalah A Gift Nobody Want. Satu anugerah dari Tuhan ya, yang tidak ada orang yang mau. Aneh sekali ya. Tuhan memberi anugerah. Anugerah besar itu apa? Yaitu supaya kamu dan saya setelah diselamatkan bisa mematikan dosa. Yaitu anugerah terbesar. Tidak ada anugerah lebih besar dari itu. Makanya di Roma pasal 8 ayat 29, kepada setiap orang yang percaya, Tuhan menuntun mereka, mempersiapkan mereka untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Nah, jadi itu saudara, semuanya sedang diberikan kesempatan dapat anugerah terbesar tersebut. Di samping anugerah keselamatan. Masa you tidak mau? Yancey mengatakan, this is the greatest gift. Anugerah terbesar, but nobody want. Tidak ada orang yang mau. Aneh sekali suasana hidup ini. Ya, kita hanya belajar dari orang-orang yang beriman. Yaitu dari siapa? Misalnya Paulus. Paulus ini orang yang luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena
Satu-satunya orang yang pernah berani mengklaim seperti ini dalam suratnya yang kedua ke Timotius. Bahwa mahkota kebenaran sudah disediakan bagi. Aneh sekali. Loh, kok berani dia ngomongin? Padahal kalau kita melihat ada banyak bagian. Yang pertama ya, Roma pasal 7 itu kira-kira ditulis itu pada tahun 55. Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, pasal yang ke-7, dalam diriku ini ada dua macam hukum. Akal budiku itu aku tahu aku ingin memuliakan Tuhan, melakukan yang Tuhan kehendaki. Tapi hukum darah daging ini loh, terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka, aku melakukan yang aku benci. Bayangin. Ini Paulus loh. Tahun 53. Ya kan? Dia itu menulis kepada jemaat di Korintus, dibandingkan semua rasul, aku paling berdosa. Lalu kemudian, beberapa tahun kemudian, tahun 60, dia menuliskan kepada jemaat di Efesus, dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Dan sebelum dia itu dieksekusi mati, di penjara ini kepada jemaat, kepada Timotius dia menulis apa? Dibandingkan semua manusia. Berarti kesadaran Paulus makin tahu ini. Mati aku. Dosa itu kok kayak gini. Nggak bisa aku hilangkan. Ini rasul terbesar. Tapi pada saat yang sama dia berani mengklaim. Mahkota kebenaran disediakan bagiku. Kenapa? Saya tahu, saya yakin cuma satu hal. Karena dia heran. Dalam tubuh darahku, darah daging berdosa ini. Diriku yang berdosa. Aku merasa ada anugerah. Yaitu aku ingin sekali. Untuk ikut sengsara dan mati seperti Tuhanku. Pengen sekali aku. Sehingga dalam Filipi pasal 3 mengatakan. Yang kuinginkan cuma satu. Yaitu sengsara dan mati seperti Tuhanku. Nah, oleh karena anugerah seperti dia berani. Dia mendapatkan kasih karunia. Untuk apa ya? Untuk bisa berterima kasih atas anugerah terbesar yang Allah itu berikan. Yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mati. Untuk dosa. Saudara Rasul Petrus itu pernah mengatakan kalimat seperti itu. Pada masa orang itu sakit tubuh, dia berhenti berbuat dosa. Hati-hati. Nah, sehingga Paulus itu tahu sekali. Bahwa sebetulnya hidup ini apa. Oleh karena dia tidak mampu mengatasi dosa yang terus hidup-hidup di dalam tiap bagian dari tubuhnya. Kecuali jika dia menghidupi karunia yang ajaib. Makanya dia minta, Tuhan, beri supaya aku mati. Supaya aku mati. Nah, tetapi saudara, ini tidak sama dengan masokisme. Masokisme itu istilah psikologi. Orang yang memang menyengsarakan diri sendiri. Atau ajaran Buddhis. Ya, bukan membicarakan agama lain. Samsara misalnya. Itu adalah supaya apa? Supaya saya menyengsarakan hidup ini. Jangan menginginkan apa-apa. Memang di dalam Alkitab disebutkan dan Kolose pasal 3 dan Roma pasal 8 dan Galatia pasal 5. Kamu matikanlah kehendak daging. Tapi saudara hati-hati. Ini tidak sama dengan ajaran Buddha. Supaya kita mematikan kehendak daging karena realita dalam hidup. Selama hidup. Paulus juga alami. Tuhan memberikan kadang-kadang berkelimpahan. Tuhan memberikan makanan yang enak. Tuhan memberikan kiriman. Seperti Paulus dikirimin dari jemaat Filipi. Oleh-oleh. Ada makanan, ada pakaian, ada uang. Bayangin. Dalam keadaan seperti itu.
Berarti Tuhan tidak ingin kita seperti orang Buddha itu yang membenci itu, membuang semua yang kita inginkan oleh tubuh darah daging, matiin. Bukan itu. Di tengah saudara sedang boleh menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Saudara mesti waspada. Bahwa Tuhan bisa menuntut untuk saudara itu meninggalkan itu semua. Bukankah kita belajar dari Abraham? Kejadian pasal 22 itu seperti itu. Tuhan memberikan loh anak setelah janjinya lebih dari 10 tahun. Tapi Tuhan juga ingin menguji Abraham. Kalau aku minta anakmu itu, kamu mau? Abraham tahu. Dia rela mau memberikannya, mau menyembelih akan Ishak. Dan pasal 2. Makanya disebutkan. Apa orang beriman? Jadi saudara, di tengah segala kebutuhan kita dalam hidup ini. Dan kita boleh menikmatinya, kita boleh mencari, kita boleh bahkan menyukainya, tetapi waspada. Iman Kristen itu paradoxical faith. Artinya iman yang paradoks. Ada hal-hal yang konflik-konflik. Saudara hanya bisa temukan jikalau saudara mulai berjalan dengan dia. Jadi Allah adalah sumber buah. Saya percaya sekali. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada gereja Kalam Kudus sekarang. Saya tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Begitu saya mikir ini 1 minggu ini. Waduh, kaget saya. Ternyata Tuhan itu menyingkapkannya. Supaya kita tahu betapa kita hidup di dunia. Dengan segala macam kebutuhan. Jangan kita mau hanya memanjakan diri. Meskipun kita boleh minta. Sesuai dengan nafsu dan keinginan kita. Tapi kita belajar untuk membiarkan Tuhan menuntun. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Baik hamba Tuhan, majelis gereja, dan kita semua yang ingin belajar mengasihi Tuhan. Dan ingin mengalami bahwa Tuhan adalah sumber. Karena kekuatan kita dari Dia. Untuk mengalahkan dosa yang selalu menghambat. Supaya kita boleh memulai. Mari kita. Bapa surga, kami berterima kasih. Oleh karena kami tahu bahwa kami milik-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada kami selalu hati-Mu, pikiran-Mu. Supaya kami pahami. Meskipun mungkin untuk beberapa dari kami yang mendengar masih mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan tolong. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi suara Roh Kudus tidak akan berhenti. Akan terus menolong. Sehingga sampai mengerti. Dan kami boleh menjadi kelompok dari anak-anak Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus di Kosambi. Anak-anak Tuhan yang makin dewa. Dengar akan Tuhan. Tolong kami. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Yakob Suksada yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan sungguh memberi kekuatan kepada setiap kita. Tuhan adalah sumber kuat kita, tapi Tuhan juga menginginkan kita untuk hidup berkenan di hadapannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan tata cara yang sudah Bapak Ibu Saudara ketahui, atau nanti Bapak Ibu juga bisa melihat tayangannya di dalam video. Mari kita iringi dengan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Dan ini sekaligus juga untuk terus mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk hidup kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
bangkit berdiri. Ya, Bapak Ibu, silakan memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama sekarang untuk doa syafaat. Mari kita bersama, kita mau berdoa untuk persembahan kita, sehingga persembahan kita boleh dipakai oleh gereja Tuhan untuk sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk pandemi ini, untuk setiap masyarakat yang menjadi bagian dari bangsa dan negara kita, agar kita boleh mengikuti semua aturan yang ada, sehingga bangsa kita segera bisa terbebas dari pandemi ini. Dan kita berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit karena pandemi ini, keluarga kita yang sedang mengalami sakit, dan juga mungkin juga ada keluarga yang kehilangan keluarganya karena sakit penyakit ini, atau kita mengalami dampak secara ekonomi karena pandemi ini. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang adalah sumber kekuatan dalam hidup kita itu memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan yang memampukan kita melewati semuanya. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, biarlah bangsa negara kita juga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang untuk kepentingan daripada masyarakat banyak, dan boleh memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita berdoa untuk gereja kita, untuk setiap jemaat, biarlah terus di dalam segala hal yang kita alami, kita tetap berserah, bergantung kepada Tuhan. Biarlah pertumbuhan iman kita terus terjaga, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, untuk firman Tuhan yang sudah diberikan pada kami. Biarlah itu memberikan kekuatan kepada setiap kami, merubah segala pemikiran kami, sehingga kami terus Tuhan boleh hidup di dalam Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus taat di dalam hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pandemi saat ini ya Tuhan. Kami sudah mengalami dalam 1 tahun lebih ini. Mungkin di dalam diri kami mulai Tuhan mempertanyakan hal ini di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, semua ada di dalam pengawasan Tuhan, semua ada di dalam rencana Tuhan. Biar kami semua ya Tuhan terus memandang kepada Tuhan. Kami terus setia di dalam Tuhan. Kami terus taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan akan memulihkan keadaan setiap diri kami maupun bangsa dan negara ini maupun dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit karena pandemi ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu boleh menjamah setiap sakit penyakit yang ada. Sehingga kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Untuk kami keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami, penghiburan kami. Kami mau tetap di dalam Tuhan, kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya itu terjadi Tuhan, karena Tuhan menginginkan kami terus ada di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala hal yang dilakukan. Biarlah Tuhan menolong semua agar semua dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami dampak ekonomi, usaha pekerjaannya yang menurun ataupun kehilangan sumber penghasilan. Kami percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu juga akan menolong setiap kami. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan gereja kami ke dalam tangan-Mu.
dengan segala yang kami lakukan, ibadah-ibadah yang kami lakukan, untuk biarlah jemaat Tuhan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi, doa berkat oleh Pendeta Yakub Susabda. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Pulanglah masing-masing di dalam kehidupan kalian, di dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Biar anugerah Tuhan Yesus Kristus, yang kadang-kadang melampaui segala akal budi manusia untuk bisa memahaminya. Dan biarlah cinta kasih Allah Bapa, yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah menjadi kering. Dan biarlah pertolongan, bimbingan, tuntunan, teguran dari para Roh Kudus akan persekutuan di dalam dirinya, akan bersama dengan kamu sekalian sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan juga selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah Jum hari ini di GKK Kosambi Baru. Kami hamba Tuhan Majelis menyambut dengan penuh sukacita. Dan minggu depan dan seterusnya, kita boleh dapat terus beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak Pendeta Yakub Susabda, yang saat ini ada di Amerika bersama dengan keluarga, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga bersyukur kepada seluruh pelayan Tuhan yang terlibat di dalam ibadah Jum hari ini. Dan semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, minggu depan, pada tanggal 1 Agustus di dalam ibadah Jum live 8, dan firman Tuhan juga akan dilayani secara live via Jum oleh penginjil Gerald Siregal. Dan mari ajak seluruh anggota keluarga juga bergabung bersama ibadah di rumah. Sakramen Perjamuan Kudus mengundang dan mengingatkan jemaat yang telah dibaptis atau jemaat yang sudah menerima CD dapat mempersiapkan hati dan mengikuti sakramen Perjamuan Kudus di dalam pada ibadah kebaktian umum live Jum minggu depan pada pukul 8. Dan saudara jemaat dapat memesan roti dan anggur melalui WA Center Gereja. Dan akan disiapkan, dan silakan dapat mengambilnya di kantor gereja pada jam operasional. Dan saudara,
bersyukur pada Tuhan melalui Komisi Pria yang dikoordinir oleh pengurus komunitas pria akan Bapak Lokeng Hong. Beliau dengan nama lain kalau di Gereja Kalam Kudus itu Bapak Erwin Budiman, ya. Beliau adalah juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Untuk kita bisa berbincang-bincang dengan rileks santai, ya, dengan tema yang cukup menarik, yaitu perjalanan hidup seorang investor, ya. Dan talkshow ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli pada pukul 10 sampai pukul 12. Dan room Zoom itu sudah dibuka pada pukul 9, dan saudara diundang dapat bergabung melalui Zoom meeting ini, dan acara ini, talkshow ini terbuka untuk umum, ya. Jadi silakan saudara dapat mengundang dan mengirimkan link Zoom-nya kepada kenalan saudara, kepada sanak famili, ataupun kepada gereja yang lain. Silakan saudara. Dan saudara, di dalam info pernikahan akan dilangsungkan peneguhan pemberkatan nikah kudus, yaitu saudara Kenas Januar, putra dari Ibu Icen, dan juga saudari Indah Widayanti, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 2021 pada pukul 10. Dan saudara, pemberkatan nikah ini hanya dihadiri oleh keluarga inti saja dari kedua mempelai dan juga hamba Tuhan yang melayani. Kiranya jemaat dapat mendukungnya di dalam doa. Nah, saudara, mengundang juga semua pelayan untuk bergabung di dalam via Zoom meeting itu pada persekutuan encouragement sharing oleh STT Reform Indonesia. Itu pada minggu depan, tanggal 25 Juli pada pukul 13 dengan tema Kasih yang Semula. Dan pembicaranya yaitu saudara Yehezkiel Hia dari STT RI. Dan mengajak semua seluruh jemaat GKK Kosambi Baru untuk bersatu hati menaikkan doa bagi bangsa dan gereja-gereja. Dan juga banyak pekerjaan Tuhan dan bagi juga keluarga kita. Khususnya saudara di dalam masa pandemi yang sulit ini yang sedang kita jalani. Kiranya kita terus banyak berdoa, dan berdoa. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk menguatkan iman kita di dalam menghadapi masa yang sukar ini. Dan saudara berdoa terus untuk situasi pandemi di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, ya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, dan khususnya saudara kita yang terinfeksi virus, dan juga ada yang dirawat di rumah sakit, dan ada yang diisolasi mandiri. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan kembali. Saudara ingat, jaga terus protokol kesehatan, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah bila tidak penting, ya. Banyak cuci tangan, pakai masker, bila perlu double maskernya, ya. Sayangi keluarga kita dan juga diri kita juga orang lain. Saudara jangan tinggal dulu, tetap, ya, jangan beranjak, kita akan foto bersama. Silakan saudari Evelyn untuk memandunya. Ya, selamat pagi, salam sehat semuanya. Kita akan mulai foto dari layar pertama. Saya bantu pandu ya dari layar pertama. 1, 2, 3. Oke, ke layar kedua, siap-siap dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, di layar ketiga mulai dibuka kameranya. 1, 2, 3. Terakhir di layar keempat. 1, 2, 3. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Yakub untuk pelayanannya. Selamat hari Minggu semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih pelayanannya. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih Musa. Ya. Terima kasih Lose. Sehat
Ulang tahun. Selamat bening semua. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sang cucu Pak Pansui. Arek yang ulang tahun hari ini. Arek Surabaya. Syukur, selamat ulang tahun ya. Ulang tahun. Semuanya. Pak Mul. Mana yang ulang tahun? Selamat ulang tahun Pak Mul. Ulang tahun yang Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Kuenya Pak Mul. Apa kuenya nggak ada? Kuenya belum datang. Kue virtual. Kuenya belum datang. Udah. ulang tahun. Iya. Pak Sini. Pansui. Mau nyanyi. Pak Pansui ulang tahunnya tanggal berapa Pak Pansui ya? Pak Pansui Besok Pak Pansui. Oh, besok ya. Oh, saya disuruh. Pak Pansui besok. Besok. Pak Pansui, selamat ulang tahun juga Pak Pansui. Pak John kemarin. Saya kemarin Bu. Rame ke Surabaya. Sis. Masih ada Pak Chun Liang nggak tahu Pak Chun Liang? Iya, jarak ikut.